makna angpau sendiri itu apa sih? Uh, Gitu. Apa makna angpau sebenarnya? Itu tradisi sih. Itu tradisi sih. Aku juga nggak pernah nanya. Yang penting kalau aku dapat aku senang aja, ya kan. Sebenarnya mungkin aku rasa ya kalau dari keadaan kita sekarang gitu ya. Kadang tuh membagikan angpau tuh bukan kita lihat tuh bagian isinya, bukan. Tapi itu kayak kertas merah itu tuh kan, merah itu kalau di Tionghoa itu tuh artinya kemakmuran, kemenangan, ya rezeki gitu ya. Dengan diisinya beberapa selipan rezeki di dalamnya, itu tuh doa kita buat orang-orang yang menerimanya itu semoga ini tuh bisa jadi modal buat kamu untuk bisa ya berkat buat kamu untuk bisa mendapatkan berkat-berkat lainnya. Jadi kayak pengundang berkat-berkat lainnya. Gitu. Terus sementara yang dapat ya seneng lah ya pastinya menerimanya ya. Artinya apa ya aku nggak tahu ya. Pokoknya waktu dari kecil aku terima angpau aku nggak sabar aja mau ke toilet. Langsung buka. Mau lihat isinya apa ya? Berapa ya gitu. Berapa ya kan? Pasti udah tahu ii mana yang ngasihnya banyak ya kan. Kalau ii yang udah kasih tahu ngasihnya banyak pasti kyohi ii gitu kan. Tapi kalau sekarang kita pengennya kita yang diteriakin. Iya, pasti biar berganti masanya. Tapi artinya Imlek juga akhirnya jadi momen berkumpul keluarga ya. Iya. Benar banget. Jadi Imlek ini adalah salah satu momen buat kita akhirnya mengistirahatkan diri dari kesibukan masing-masing. Kita berkumpul karena sebenarnya ini tuh belum semuanya keluarga aku. Keluarga aku tuh banyak banget ya terpencil-pencil. Tapi kemarin kita sudah berkumpul sebelum Imlek ya. Jadi ada yang di mana sayang? Pekanbaru, Malaysia, Johor Bahru, Melbourne, Singapura, Jakarta. Nah ini yang ngumpul yang keluarga di Jakarta dulu aja gitu. Nanti kayaknya hari ke-6 aku berencana untuk pulang kampung ke Pekanbaru gitu pemirsa. Anak sendiri excited seperti apa tahun baru? Aku senang banget ya. Ryu sudah di usia 6 tahun ternyata dia tahu. Dia menunggu-nunggu angpau itu. Dia menunggu-nunggu Imlek angpau. Dia ngitung-ngitung misalnya dari 7 hari yang lalu 6 hari lagi dapat angpau mami. Betul. Jadi kita kayak sebagai orang tua diingetin sama dia. Yes. Dan mulai di tahun ini kita tidak bisa investasi bodong. Gak bisa karena dia udah ngerti. Gak bisa, dia udah ngerti. Tiba-tiba sebelumnya juga gak investasi bodong sih. Iya bercanda, ini bercanda sayang. Kayak nggak usah dilurusin nggak apa-apa juga sayangku ya. Jadi pas selama 5 tahun ini dia kan belum request nih mau uangnya semuanya itu dimasukin ke ATM, ke bank gitu ya. Di tahun ini tuh dia tiba-tiba ngomong gini, mami nanti kalau udah kekumpul semuanya dimasukin ya mami ke bank, dia mau buka rekening ya. Jadi tabungannya dia yang dari umur 1 sampai 5 kemarin kan udah kita kumpulin sebenarnya di Brankas ya. Nanti kita bakalan masukin bareng-bareng semuanya bersama dengan Rio. Jadi dia tahu gitu, dia udah ada tabungan dari kecil. Gitu. Itu apa namanya nih lagi seneng gendong bayi. Oh iya. Yang itu gimana sih waktu bayi perempuan gitu? Apa emang mendaba-dabakan anak perempuan atau gimana? Iya banget. Iya. Kamu lah bahas sayang. Jadi sebenarnya Cece tuh pengen punya anak lagi gitu, anak ketiga. Dia pengen baby perempuan. Tapi percobaan pertama dan kedua cowok dua-duanya. Pertama kedua cowok, dan kita udah memutuskan untuk ya 2 anak itu cukup gitu kan. Kita merencanakan, kita keluarga berencanakan. Kita support KB ya. Betul, dan kita kemarin akhirnya ditandai dengan dia tamitak. Kalau dia udah tamitak berarti kan udah operasi besar. 99% nggak bisa hamil lagi gitu. Harusnya. Sebenarnya boleh hamil nggak? Boleh, keputusan masing-masing. Cuman kalau kita melihat biaya yang sudah kita keluarkan, entar sayang dulu aja sih ya. Tamitak gitu kan. Nah, akhirnya puji Tuhannya alhamdulillah ada adiknya dia punya anak cewek. Jadi kita anggaplah dia sebagai anak kita juga gitu. Iya. Nggak diresmikan angkat anak, tapi sudah kita rencanakan bahwa dia akan lebih sering sama kita. Gitu. Pokoknya kayak seneng lah karena adik aku kan masih cukup kecil juga ya, umur 26 tahun. 26 nggak kecil lah. Nggak kecil, tapi ya kita anggap ya dia kecil ya. Jadi aku merasa kayak gimana ya, kuat banget rasa memilikinya, kayak ingin memomong anak perempuan gitu. Yang kasih nama, bahkan yang kasih nama pun adalah kita berdua. Ya, jadi adik-adikku tidak punya tidak punya hak untuk memberikan nama, enggak ya. Mereka nanya juga ke kita. Jadi nama Josephine Rose Benjiro itu pun memang kita berdua yang berikan. Itu nama yang kalau kita punya anak cewek itu nama anak kita tuh itu nama sebenarnya. Anak kita harusnya. Udah siapin nama buat anak cewek. Jadi tapi mungkin kalau anak kita jadinya Josephine Rose Panjaitan. Ya, endingnya beda karena kan marga. Beda. Gitu. Jadi udah kita kayak anggap anak sendiri. Artinya memang lebih banyak waktunya ke si Rose ke Cece dong.
Iya sih. Iya sih. Sebulan ini. Sebulan ini ya lebih kita tuh kayak bangun pagi gimana ya kayak punya baby baru. Bener-bener kayak punya baby baru banget. Jadi kayak kita ikut belanja peralatan newborn. Kan sebenarnya kan bisa pakai turunan ya, tapi karena ini anak cewek tuh seneng aja belanja lagi. Seneng aja gitu, udah kayak anak sendiri. Andai kan aku bisa nyusuin sih pengen banget aku nyusuin. Ya, tapi kan sayangnya tidak keluar asinya ya. Jadi ya udah kita kasih susunya pakai ASI ibunya. Terus seneng lagi karena apa? Kita bisa mendandani, itu yang sangat aku inginkan. Karena dandanin anak cowok kan ya gitu, bapaknya yang suka dandanin gitu kan. Beliin sepatu mulu gitu. Kalau anak cewek kan kayak adalah pepitaan ya kan. Rok tutu Cherry Bell itu akhirnya bisa Ros, ini waktunya Ros. Ya. Gitu sih pemirsa, happy banget. Pokoknya Imlek tahun ini lengkap banget. Happy banget. Udah? Cukup ya. Oke. Selamat Imlek Kak, doa dan harapan. Doa dan harapan ya. Oke, 1, 2, 3. Bisa? Udah rekamannya. Sekaligus nanti buat gua story doa dan harapan kan. Ayo cepet. Beneran nggak turun tuh Kak? Belum nggak turun loh. Masih segitu aja banjir. Ayo, pakai handphone kau aja. Oke. Ya. Dari belakang ya. 1, 2, 3. Oke, doa dan harapan kita di tahun baru Imlek ini, semoga di tahun show ular ini ya, semua show ya, 12 show yang ada di muka bumi ini semuanya mendapatkan berkat. Yang kemarin belum merasakan rezeki yang berlimpah, di tahun ini akan mendatangkan rezeki yang luar biasa, 5 ruah juga. Terus doaku adalah semua masyarakat Indonesia ya, semuanya itu sehat pastinya. Terus program-program yang didukung sama pemerintah juga berjalan dengan lancar ya. Terus semuanya sehat-sehat selalu. Udah itu aja sih. Dan kalau dari buat kita harapannya semoga di tahun baru ular ini juga menjadi tahun yang baik seperti tahun-tahun sebelumnya dan semakin menyala-nyala. Ya, dar. Jangan dar tuh kayak agak jelek gitu. Kan kayak 2024 tuh dar gitu, kurang gitu ya. Pokoknya 2025 ini harus happy menyala. Terus, ya menyala. Ya. Dan target kita, visi misi kita dalam hidup tuh harus bahagia. Ya, oke. Karena kalau mau tahu uang itu kayak nggak ada habisnya, tapi kebahagiaan itu yang harus kita cari. Terima kasih sekali lagi kita ucapin selamat tahun baru Imlek, kongsi facai. Bye. Oke. Tetap ya Kang Samir. Oke, sempat memahami hilang satu ya, nggak apa-apa. Udah lah, nggak usah kesana dulu lah. Besok pagi aja kita masih di mall. Ya, besok pagi ini kita mobilnya kebetulan pendek mah. Jadi kita masih taruh di mall nih. Kadang mobil kita di mall, kita belum bisa kesana ambil mobil karena ya, kasih tahu dari pengetahuan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.